Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka Hamidum Majid. Seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan kajian ini, kita panjatkan doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung. Semoga saudara-saudara kita yang telah ambil bagian untuk mendukung channel dakwah ini, semoga dukungannya, semoga sholawatnya menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk semua saudara-saudaraku viewer tercintaku ya, yang ada dimanapun, yang tua, yang muda, yang mbak, yang mas, yang bapak, yang ibu, ya, dari barat sampai ke timur, ya, aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu menjadi sebuah rahmat juga, dicurahkan juga untuk saudara-saudaraku semuanya, ya, kembali kepada kalian juga. Kalian mendoakan baik kepada aku, kebaikan doamu untukku juga semoga dicurahkan untukmu juga, gitu ya. Jadi sesama saudara Islam itu saling mendoakan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Gus Meti kok mesti mengawalinya dengan ucapan terima kasih, mendoakan seperti itu, gitu ya. Aku ingin mengajarkan kepada kalian supaya kita jangan pernah melupakan kacang dengan kulitnya. Kalau orang Jawa bilang ojo nganti kacang lali lanjarane, gitu ya. Artinya apa? Kita tidak boleh lupa terhadap orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, membantu dakwah kita, ya. Channel ini nggak bisa, Mas, nggak bisa, Mbak, kalau kita mengharapkan perolehan dari aku sebetulnya malu mau menceritakan. Intinya beginilah ya, channel ini didukung oleh saudara-saudara kita untuk yang viewer lewat anti skip, anti download, ikut men-share linknya. Untuk yang secara ekonomi mampu ya, itu memberikan sholawatnya lewat infak dakwah itu ya. Itu semua mendukung sehingga channel ini dapat eksis, gitu maksudku. Dan aku akan mengajak kalian, ayo kita jangan pernah berterima kasih terhadap beliau-beliau itu. Artinya kita tidak seperti orang yang berperangai buruk, yaitu melupakan jasa-jasa orang yang pernah menolongnya, gitu. Itu tidak baik ya. Jadi kita selalu mengingat jasa-jasa siapapun beliau-beliau yang pernah menolong kita, begitu. Dan aku berharap semoga channel dakwah ini menjadi amal jariah untukku, amal jariah untuk semua ya, baik viewer, baik saudara-saudara kita yang memberikan dukungannya, sholawatnya lewat infak dakwah ya. Amal jariah kita semua lah ya. Jadi ketika aku mati nanti, ini kan masih terabadikan nih di YouTube. Kalau ada orang belajar dapat pencerahan, ya itu menjadi amal jariah bagiku. Tentu juga amal jariah bagi kalian semuanya ya. Jadi ini menjadi amal jariah kita ya, ketika nanti aku mati, ketika kalian mati, kita mati semua. Kalau ada yang ini kan terabadikan, ini kan di YouTube itu mereka nonton, mungkin nanti anak-anak kita atau cucu-cucu kita atau siapalah ya yang menonton dan mendapatkan pencerahan, itu berarti kita tetap mendapatkan amal jariah yang mengalir untuk kita semua itu. Oke. Terima kasih untuk semuanya, terutama untuk Bapak BU yang ada di Kaltim, bagaimana kabarnya, juga bapak-bapak dimanapun Anda berada ya, mas-mas, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu biasanya silent, dia nggak mau komentar, tiba-tiba japri lewat WA ya, nggak apa-apa lah ya. Monggo-monggo aja, nggak ada masalah. Oke, jadi itu aku jelaskan, kita jangan gampang atau jangan melupakan jasa orang yang pernah membantu kita, itu tidak baik ya. Makanya kita selalu berterima kasih kepada beliau yang mendukung channel dakwah ini. Oke, aku banyak komentar-komentar yang masuk dan aku ucapkan terima kasih. Ada beberapa yang harus aku jawab tapi tidak sekarang ya, karena kemarin sudah menjawab, supaya tidak stagnan.
Oh iya, kalau kajian kita di Mampir Ngombe itu anggap saja itu apa ya? eh Ekstra puding gitulah ya. Tapi menu utama kita ini yang kita unggah jam 5 sore ya. Tapi bukan berarti di sana tidak ada sesuatu yang perlu ya, perlu juga sih ya. Dan itu sudah aku berusaha dari saat ke saat aku bikin perbaikan untuk tidak lebih 15 menit yang pagi yang Mampir Ngombe ya. Tapi sepertinya belum bisa, tadi kebanyakan ke 20 menit tadi ya. Tapi tetap berusaha 15 menit dan itu menu tambahan, menu utama kita ya ini. Oke, sekarang kita masuk ke kajian Alkitabiah. Ya, kan aku sudah ngomong kemarin, kalau kita membaca surat Al-A'raf, surat 17:1 ini, terus bayangan kita itu kepada peristiwa apa sih? Ya, selama ini kan bayangannya itu langsung ke Isra Mi'raj, dan Isra Mi'raj itu dibayangin sebagaimana mainstream yang membayanginya. Ini hujan ini. Nanti noise-nya masuk, mungkin ditutup. Ini suara hujan masuk. Kan begitu kan? Makanya judul tajuk kita, apakah Isra Mi'raj seperti yang kita bayangkan gitu. Maka aku memberikan sebuah second opini, tidak. Ya, yang diceritakan surat Al-A'raf surat 17:1 itu adalah peristiwa hijrah. Tadi ada yang komen, sempat aku baca sekilas, bagaimana untuk meyakinkan bahwa itu Masjid Kuba. Lah kan tinggal lihat peta saja. Kuba itu dari temanku yang pernah naik haji itu sekitar 5 kilometeran. Tidak jauh, nanti baru ada Masjid Nabawi ya. Kalau kita lihat sekarang Masjid Kuba itu ya masuk dalam teritorial Madinah. Kenapa dibilang jauh? Ya jauh pada saat itu parameternya jauh dari mana? Jauh dari Masjidil Haram yang ada di Mekah. Bayangkan Kanjeng Nabi harus berjalan berputar supaya tidak ketangkap sama bajingan-bajingan Arab itu. Dengan transportasi yang ada saat itu melintasi padang pasir panas, kamu bisa bayangkan bagaimana beratnya perjuangannya. Ya. Jadi peristiwa surat Al-A'raf, Mi'raj ya, Isra dan Mi'raj itu bisa kita mastery. Itu empiris, kita juga bisa melakukan. Tapi kalau bayangan yang mainstream sekarang itu kita nggak bisa melakukan. Makanya kemarin kan aku bilang, jangan kalian menganggap aku ini jago bahasa Arabian. Enggak loh ya, aku nggak jago. Tapi ketika ada sebuah diksi yang itu bermasalah dalam logikaku, aku tanyakan. Di sana kan masalahnya kan banyak yang menerjemahkan satu malam. Atau peristiwa itu terjadi dalam 12 jam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun dalam waktu 12 jam. Aku penasaran ini, aku cari diksinya apa. Itu ada lailan yang dipahami secara lailatan. Beda lailan dan lailatan. Begitu cara aku ngaji. Karena aku tidak menguasai, aku mau belajar secara detail, aku sudah kehilangan waktu. Sekarang gilirannya anakku itu. Kalau aku ke sana, aku sudah kehilangan waktu. Aku tinggal user aja. Mana yang aku butuhkan, aku pakai, dan itu sahabat-sahabatku sudah ngerti. Kalau aku minta ini di surat ini, ayat ini diksinya begini, itu apa artinya? Mesti mereka kasih makna tekstualnya. Karena aku tidak mau kalau dikasih makna kontekstualnya, karena kontekstual orang bisa berbeda. Begitu caranya aku. Ya, kalau ini dipahami dalam satu malam ya, yang itu satu malam kan 12 jam. Kalau satu hari satu malam 24 jam. Ya itu seperti dongeng. Itu loh, jadinya dongeng. Makanya kan awalnya dulu aku bilang, kita ini memisahkan antara histori dan legend. Legend itu dongeng dan biasanya berlebih-lebihan diceritakan. Dan itu baik-baik saja sih untuk mereka yang memang belum mampu berpikir secara expand, bagaimana otak akal itu diberdayakan, ya enggak apa-apalah sebagai langkah awal. Tapi kan kita nggak akan berpijak pada dongeng terus.
Lah aku ingin mengajak kamu, ayolah kita belajar bareng-bareng ya. Kita jangan membingkai agama itu dengan dongeng. Karena kalau ini dipahami 12 jam itu jadinya dongeng ya. Kita tidak bisa memasteri, kita tidak, ini jadi tidak empiris. Gitu loh. Tapi kalau ini aku bawa ke peristiwa hijrah, kita bisa empiris. Dan kita bukan hanya tidak bisa, kita harus melakukan itu sesuai kondisi kehidupan kita. Aku sudah bilang bagaimana saudara kita di Uighur, bagaimana saudara kita di Rohingya, bagaimana saudara kita di India, itu teraniaya sedemikian rupa. Tarik otakmu ke pemikiran Islam abad ke-6 ke-7, ya begitulah sulitnya untuk berquran saudara-saudara kita di Mekah. Makanya aku ajarkan kepada kamu 3 tak terpisahkan: Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan. Akhwan itu teritorial, darat, laut, udara. Kalau sudah berbicara darat, laut, dan udara, itu tidak bisa tidak berbicara kekuasaan. Tidak bisa kita berquran tanpa ada kekuasaan di teritorial itu, gitu loh. Jadi ini bukan angan-angan, bukan mimpi. Kalau ada yang bilang itu mimpi, itu angan-angan, ya karena gobloknya dia saja. Enggak. Kalau kafir-kafir anjing itu kan bilang begitu, itu angan-angan, itu mimpi. Iya, karena kamu juga goblok. Coba kalau debat sama aku sini, tak kasih tahu. Enggak begitu pemahamannya. Ya, oke. Sekarang kan perlu sandaran. Kenapa Al-Arab 17:1 itu kok bisa aku mengatakannya sebuah peristiwa hijrah? Kan nggak bisa asal ngomong doang, harus ada sandaran Alkitabiahnya. Maka sandarannya ini. Ya, tetapi sebelum ke sini aku jelaskan tentang hijrah dulu. Meskipun dulu sudah aku jelaskan, tapi aku mau mereview ulang. Aku minta kalian jangan bandel ya. Kalau aku bilang tonton itu 3 tak terpisahkan supaya ngerti. Kalau nggak kamu ikuti guiding yang aku berikan, sulit nanti kamu paham. Nanti kalau kamu sudah paham, masuk dalam kotak kesadaranmu, masuk dalam hatimu, ternyata begitu ya. Nggak seperti yang kita pahami sekarang ini. Gitu loh. Ya, kita ini dalam rangka melawan arus, kita akan memisahkan bagaimana kita memahami Al-Quran itu bukan dalam perspektif dongeng, tapi dalam perspektif sejarah. Bukan legenda, tapi historinya. Gitu. Ya. Oke. Semoga nggak noise. Kalau ada noise nanti nyetelnya pakai headphone atau dibesarkan ya. Karena ini hujan deras, biasanya noise-nya masuk. Ya. Biasanya noise-nya masuk. Ini kita masih bicara Isra loh ya, belum Mi'raj. Oke. Aku jelaskan tentang hijrah nih. Jadi Al-Quran itu sistematis banget. Kalau kamu mau belajar, kamu ngerti. Hijrah itu pindah, moving, bergerak, gitulah. Ya. Itu dibagi 2. Pertama, kita disuruh hijrah ruh dulu. Ya. Baru nanti hijrah itu ada hijrah fisik. Ya. Sebentar. Hijrah ruh itu bisa kita lihat Quran surat Al-Mudatsir. Al-Mudatsir surat ke-74 ayat 5. Kalau tulisanku jelek, hurufnya ya, angkanya ya. Surat 74 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Kita disuruh meninggalkan. Ya, perbuatan yang keji yang tidak sesuai dengan Al-Quran, yang tidak sesuai apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi, tinggalkan. Jangan lakukan itu. Gitu loh ya. Nah, baru nanti ini di Quran surat ini dia masih global ya. Akan lebih jelas lagi di surat Al-Mujamil yang aku bilang tadi.
Ini sebetulnya sama-sama selimut ini. Al-Mujamil ya, surat 73 ayatnya 10. Ya. 73 ayatnya 10. Dan bersabarlah. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad disuruh bersabar, tentunya kita juga ya, terhadap apa yang mereka katakan. Ya. Tinggalkanlah ya. Itu ada wahjurhum itu ya. Tinggalkanlah, terus ditambah lagi hajrong jamila, hajron hijrah. Tinggalkanlah ya. Wasobir, sabarlah ya. Wasobir ala ma yakuluna wahjurhum hajrong jamila. Pindah yang baik, pindah yang jamil. Jamil itu baik, bagus, yang cantik gitu ya. Tinggalkanlah dengan cara yang baik. Ini ya. Jadi di sini suruh ditinggalkan, di sini ditunjukkan tinggalkan dengan cara yang baik. Tapi ini masih hijrah ruh, bukan hijrah fisik. Gitu ya. Dua ya. Nanti ada hijrah fisik. Ya. Aku jelaskan hijrah ruh. Ya, hijrah ruh itu sepertinya nanti akan lebih jelas kalau kita bicara tentang surat Al-Kahfi ya. Jadi gini loh. Ketika saudara-saudara kita dulu aku ngajak kamu mundur ke abad ke-67 ya. Akhir ke-6 awal ke-7 ya, Islam awal ya. Itu kan kekuasaan Mekah itu ada pada tangan Arab-Arab pagan. Ya. Dan kita itu belum kuat sama sekali. Maka kita disuruh hijrah ruh. Ruh itu rohanimu sudah hijrah. Artinya kamu bukan mereka yang menyembah berhala, yang syirik, yang bunuh anaknya, yang renter, yang tetek bengek, yang suka mengganggu ketertiban. Itu kamu ingkari. Tapi kamu masih tetap di Mekah. Itu loh maksudnya hijrah roh. Fisikmu belum pindah, kamu masih tetap di Mekah. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka Arab-Arab pagan jahiliyah goblok gitu. Jadi jahiliyah itu goblok gitu loh artinya ya. Gak usah basa-basi wes. Arab-Arab goblok gitu. Arab-Arab jahiliyah itu goblok artinya. Goblok kenapa? Karena tidak mau hidup dalam hukum Allah itu goblok gitu. Gak usah basa-basi ngaji wes. Karena menurut apa yang kulihat terlalu banyak basa-basi, umat ini nggak tercerahkan. Yang mau ngaji yang ngaji, yang enggak suruh minggat sana sudah. Ya. Jadi Arab-Arab goblok itu kita nggak boleh mengikuti kegoblokannya, itu nggak boleh. Cuman kita jangan terang-terangan. Nek terang-terangan yo ndas muntek. Kenapa? Kita tidak dalam posisi bergaining yang kuat. Otoritas ada di tangan mereka. Kita yang penting dalam hati, aku bukan kamu. Kecuali sahabat Umar, nanti kalau keislamannya sahabat Umar itu kan memang dia preman. Begitu dia bersyahadat masuk Islam langsung dia konferensi pers gitu. Kalau zaman sekarang konferensi pers ya langsung ngomong Umar masuk Islam. Siapa yang mau ganggu Umar silakan, kalau mau jadi istrinya mau jadi janda. Itu ya memang backgroundnya lain-lain. Ya. Sahabat Umar itu preman, kan sahabat Umar itu jagoan gulat itu. Makanya dia ngomong, dia orangnya seperti aku bilang, blak-blakan to the point. Tadi pagi aku jelaskan, tidak seperti sahabat Ali. AA, BB, merah-merah, putih-putih, hitam-hitam. Nggak ada hitam jadi hijau-hijau jadi kuning, nggak ada dalam benak kamus. Sahabat Abu Bakar sahabat Umar nggak laku itu. Dia terang-terangan. Makanya ketika beliau mendapat pencerahan lewat adiknya yang baca surat At-Toha itu ya, surat Toha itu ya, yang kemudian sempat direbut itu, akhirnya bersyahadat, itu kan bekas doa Rasulullah kan dua jagoan, tapi yang diberi sama Rasulullah sahabat Umar ini.
Dia langsung proklamasi kalau telekonferensi, nggak main tedeng ngaling-ngaling. Gue masuk Islam, siapa yang ganggu gue siap-siap istrinya jadi jande. Kira-kira begitu. Ini kalau Bung Karno bilang, ini dadaku, mana dadamu. Ya itu memang sahabat Umar seperti itu. Tapi kan itu tidak bisa dipukul rata kepada semua generasi-generasi Islam awal yang dia secara keberanian, secara latar belakang tidak mendukung. Maka disuruh hijrah secara ruhani. Artinya kamu tidak mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Arab-Arab goblok pagan jahiliyah gue. Dan kamu jangan terus terang, hindari. Makanya dikatakan jamil itu baik, hindari secara baik, gitu loh ya. Hindari secara baik. Gitu. Coba di sini kamu renungkan dulu, kamu resapi dulu ya. Kira-kira kamu paham nggak ya? 745 ya. Coba sebelum aku menjelaskan ke hijrah fisik ya. Coba ya. Di situ ada kata di sini, pahjur itu tinggalkanlah di 745. Pahjur itu tinggalkanlah perbuatan-perbuatan dosa itu yang dilakukan Arab-Arab goblok itu ditinggalkan, jangan kamu ikuti. Kita lihat 7310 ya. Kamu buka Al-Qur'anmu juga buka. 7310 ya. 7310. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah dengan cara yang jamil. Jamil itu apik, baik, indah, cantik. Di situ ada kata hajron, pindah, moving. Nanti Isra itu yang moving. Ya. Jadi pindah, ya. Di sini kita disuruh. Tapi yang pindah apanya? Rohaninya dan jamil. Jangan langsung kamu tunjukkan. Gitu loh. Seperti kalau kita lihat, aku sudah pernah bahas surat Al-Kahfi dulu, ya. Mereka kan dari kekuasaan yang itu ingkar kepada Allah, mereka bersembunyi. Karena kalau terang-terangan ya modar. Gitu loh. Jadi strategi itu Al-Quran itu sudah ngajarkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masalah kita mau taat enggak? Oke, jelas ya. Sekarang hijrah fisik. Ini agak panjang ini. Hijrah fisik. Hijrah fisik sempat aku nukil beberapa waktu yang lalu, tapi aku jelaskan lagi. Sekarang kita menuju hijrah fisik. Buka di Quran surat 4 ya. Quran surat An-Nisa. Surat 4 nomor ayatnya 97. Ya. Oke. Ini sudah pernah aku nukil ya. Sekarang aku sampaikan lagi. Jadi aku ulangi lagi supaya lebih mantap lagi. Untuk yang pewer-pewer lama, nanti kalau ada yang pewer baru kurang jelas tolong dibantu ya. Bantu temannya, dibantu ya. Ini dulu sudah pernah kita jelaskan ya. Tapi kita jelaskan ulang enggak apa-apa. Nanti kalau ada yang tanya tolong pewer-pewer yang lama ya, senior-seniornya bantu yang junior ya. Dan kasih tahu yang junior itu bahwa di sini itu nggak ngaji pinter-pinteran makhraj, nggak begitu ya. Dan kok itu Gus Putih nggak canggih baca Arabi, enggak. Memang di sini bukan begitu ya. Di sini pemikiran. Kalau mau pintar-pintaran makhraj, bagaimana supaya lugotan Arabionnya itu bagus, nadanya bagus, lagomnya, qiraatnya bagus. Ini jangan di sini, bukan di sini tempatnya. Di sini berpikir. Ngaji itu bagus, tapi itu masih level BO. Itu levelnya BO, tapi bukan tidak bagus, sangat bagus itu. Tapi aku tidak mengajak kamu pada level BO, level pemahaman. Nah, aku ini orang yang di tengah jalan, aku bilang ya. Seandainya aku memang dari kecil, memang di pondok tempat tertentu, mungkin aku akan
memiliki keduanya, jago secara lisanul Arabiannya, membacanya, makhrajnya bagus, pemikirannya juga bagus. Tapi kan ya bagaimana? Sejarah kehidupan manusia punya latar belakang sendiri-sendiri ya. Seperti itu. Jadi masalah itu jangan, makanya aku kadang-kadang setengah agak nggak suka atau agak emosional atau temperamental ketika ada yang mempermasalahkan itu, karena itu sudah tak jelaskan sejak dulu-dulu. Ngaji di sini bukan ngaji itu. Cari tempat lain kalau maumu yang seperti itu gitu ya. Ngaji di sini adalah ngaji pemikiran kita tentang dalam suasana Ghazwul Fikr. Ya. Tolong itu yang baru-baru mungkin belum paham, yang senior kasih penjelasan. Oke. Sekarang kita baca surat 4 ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, mereka atau para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Maksudnya kamu itu loh bisa matimu seperti ini bagaimana? Gitu loh ya. Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Maka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini sudah kita bahas dalam tajuknya, dalam posisi manakah engkau akan mati? Kira-kira begitu, aku lupa, tapi begitu. Artinya apa? Kamu kalau mau mati itu siapkan posisimu tuh di mana, karena itu nanti menentukan kamu di surga atau di neraka, di jannah atau di nar. Ini kan sudah berislam dia, tapi dia posisinya tidak mau hijrah. Dia tetap aja di Makkah. Ketika sudah terjadi pertarungan dalam medan laga pertempuran, ya, si abu-abu itu memberikan instruksi wajib militer, semua maju ke medan perang. Dia itu sudah Islam, tapi posisi dia mendukung. Makanya sholawat itu mendukung. Dia justru bersolawat terhadap yang kafir, berhadapan dengan temannya yang Islam. Kok mati? Ini ada di barisan kafir meskipun dia sudah Islam, yang satunya di barisan Islam dan dia memang sudah berislam. Dalam peperangan mati, temannya tanya, dia di mana ya Rasulullah tempatnya? Rasulullah terdiam lalu dijawab dengan ayat ini, tetap aja di nar. Sudah Islam, tapi salah bersolawat, salah mendukung. Nanti kita bahas tentang bagaimana kisah tentang anak Adam. Itu masalah solawat saja itu. Kita akan bersolawat terhadap Qabil atau Kabil. Ya. Nih, jadi aku ulangi. Ayat ini kan teman itu, sahabat itu tanya, Rasulullah, gampangnya beginilah ya. Rasulullah, bagaimana nasib saudara-saudara kita itu? Dia sudah berislam, tapi dia mendukung pasukan kafir dan perang melawan kita. Dan dia mati sekarang. Maka dijawab tempatnya di neraka. Jadi ditanya itu, kamu itu gimana kok bisa mati dalam posisi seperti ini? Ya. Dia jawab karena dia orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Lah ngapain kamu ndak hijrah bersama kanjeng nabimu, goblok, gitu loh. Kalau bahasa aku. Kan nabimu menyuruh hijrah, kamu kok nggak mau hijrah? Gitu. Ya itulah kadang-kadang duniawi itu ya. Kemarin kita ngaji tentang suwung ya, mengosongkan diri dari hal-hal yang duniawi agar ikhlas ya. Sehingga hal yang duniawi itu hanya masuk dalam kantong tapi jangan masuk dalam hati. Yang membuat kita medit, pelit untuk menginfakkan apa yang kita miliki di jalan Allah kan karena kita masukkan di dalam hati. Coba kalau harta yang kita miliki itu kita masukkan di dalam saku saja, kita nggak ada namanya konsep pelit itu. Toh kalau kita menginfakkan ke jalan Allah, itu nanti kembali juga untuk kita. Ya. Tapi kalau sudah duniawi masuk ke dalam hati, hatinya ndak luwung, ndak suwung, ndak kosong. Ya. Itulah yang menyebabkan orang itu kalau mengeluarkan duit untuk infak di jalan Allah, katanya Ustadz dai sejuta umat itu seperti narik bambu dari ujung, sulit. Ya, semoga kita tidak demikian ya.
bahwa semua itu titipan, ya. Kita jalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh agama kita. Ya. Oke. Makanya di sini nanti kan ada yang nggak ikut pindah itu entah alasan, aduh ini sudah setengah jam ya. Entah alasan itu karena ternaknya masih di sana, rumahnya di sana, kekayaannya di sana. Lain seperti Abu Bakar yang kemarin sudah kita ceritakan. Meskipun dia kaya, hijrah. Justru dia minta hijrah duluan, tapi sama kanjeng Nabi tidak boleh. Kamu di sini nemanin aku dulu, gitu. Ya, jadi ini menceritakan orang yang sudah diajak hijrah tapi tidak mau hijrah. Akhirnya dia mati dalam konteks mendukung pasukan kafir, perang melawan pasukan Islam dan mati. Tempatnya di mana? Neraka. Maka hati-hati dalam hal bersolawat, hati-hati mendukung. Ya, tuh. Makanya kan terus ada ina amalu bin niat itu kan karena ada yang hijrah karena apa? Kalau hijrah karena wanita ya dia dapat wanita. Hijrah karena harta dia dapat harta. Tapi kalau hijrah karena Allah dan Rasulnya memberikan dukungan terhadap Allah, itu namanya bersolawat dia. Dia bersolawat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Gitu. Alhamdulillah kita sudah kaji dulu ya tentang solawat ya. Jadi nggak asing ya. Nanti kalau ada yang junior tanya, tolong yang senior bantu jelaskan. Jadi solawat itu mendukung, bukan mendoakan, gimana sih? Ya. Oke, Quran surat An-Nisa 497. Kemudian Quran surat Al-Anfal, ini ya, Quran surat Al-Anfal surat 8. Kalau tulisanku jelek ya, huruf angkanya aja 75. Ya. Aku nulis Latin aja loh jelek, apalagi nulis Arabi. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Al-Anfal surat 8 75. Buka anumu. Surat 8, buka Al-Qur'anmu. Jadi kalau aku ngomong kamu buka, aku ngomong aku buka, gitu loh ya. Ini, aku sampai punya 2 loh ini, lihat ini. Ya. Alhamdulillah ini dibelikin saudara kita pengacara yang sekarang aslinya Jogja, sekarang ada di buka kantor cabang di Semarang. Sampai 2 supaya cepat. Kalau cuma 1 sulit aku. Ini diinstal Al-Qur'an, nanti juga Bible karena kita kadang-kadang kita perlu Al-Quran, kadang-kadang kita perlu Bible, siap semua. Ya. Kalau pakai 1, waduh, sulit aku. Pakai 2, kamu juga gitu. Nggak usah medit, beli apa yang untuk bisa mendekatkan kamu kepada Al-Quran, Allah, Kanjeng Nabi Muhammad, Islam. Beli. Itu yang ngasih rezeki Allah gitu. Jangan kamu medit-medit, goblok gue. Ya, beli ini 2.700.000 dulu. Kalau ini dikirim sahabat dulu satu kos aku dari Taiwan. Makanya ini Samsung agak rewel karena ini Samsung Taiwan. Ya. Kalau ini kamu punya kan enak. Sekarang buka surat 87. Ya. 875. Buka. Jadi kalau tadi aku ngomong surat ini kamu juga buka. Ya, gitu enak loh ya. Surat 875. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman, jadi setelah pertama itu berpengetahuan, karena iman itu dibangun atas pengetahuan ya. Beriman, kemudian dia hijrah. Hijrah dari yang goblok, dari yang jahiliyah ke yang cerdas, dari yang gelap ke yang terang. Ya. Setelah itu berjihad bersamamu. Jadi setelah hijrah itu kita jihad. Nah, nanti juga ini jihad itu harus dipahami secara benar, bukan seperti yang dihantamkan barat kepada kita seolah-olah jihad itu terus mau bunuh orang saja. Itu kan bajingan yang mau memfitnah Islam. Jihad itu tidak begitu, ya. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang jihad itu apa sih gitu ya. Berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Nah, sudah jelas. Jadi kamu kalau tidak hijrah bukan golongannya Nabi. Ya, orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, munya Kanjeng Nabi, domir hunya itu, ya, maka mereka termasuk golonganmu. Syaratnya 3,
beriman, berhijrah, berjihad bersama Kanjeng Nabi, karena sholawatnya, dukungannya kepada Kanjeng Nabi itu maka golongan Kanjeng Nabi gitu loh ya. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu, oke? Tapi yang terpenting yang di awalnya ya, maka orang-orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Dan yang kita bidik adalah berjihad ya, berhijrah ya. Berhijrah itu wahajarun wahajrun apa ini le? Apa nih bacanya? Wahajaru. Nah, ini aku minta tolong anakku. Aku lemah dalam hal ini ya. Wahajaru ya. Hijrah, pindah. Oke. Sekarang aku jelaskan lagi. Jadi kita punya dua hijrah ya. Hijrah ruh sudah aku jelaskan, hijrah fisik sudah aku jelaskan. Argumentasi dalilnya mana? Ini 745, 7310 untuk yang ruh. 497, 875 untuk yang fisik. Jadi kita hijrah secara fisik. Udah berapa lama nih? Nggak apa-apa ya, panjang dikit ya, supaya ini bisa selesai ya. Karena ini setidak-tidaknya untuk Isra saja ini perlu 1 atau 2 episode lagi sebelum kita ke Mi'raj. Ya. Dah, pahami ya. Kalau ini sudah paham, aku mau masuk ke sini. Kalau ini sudah paham, ya, aku mau masuk ke sini. Ini. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Quran surat Al-A'raf 17:1 ya. Kamu buka. Jadi kamu kalau punya ini kan enak, kamu tinggal buka 17, apa yang tak omongno kamu buka gitu loh. Ya. Sebentar. Kepanjangan ya. Oh, yang tanya ada di komentar tanya Masjid Kuba ya, Google Map aja lah ya. Udah aku jelaskan itu tidak jauh dari Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bacakan deh ya. Surat 17 ayat 1. Maha aktif Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haramnya di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsanya di mana? Di Kubah. Masjid Kubah. Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Pertanyaannya, bagaimana aku bisa nyasar ke peristiwa hijrah? Ya, kan 3 tak terpisahkan, Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan, teritorial. Teritorial Mekah tidak dikuasai, maka pertama disuruh hijrah roh. Setelah itu hijrah fisik. Nah, masalahnya, bagaimana aku bisa mengatakan bahwa Quran surat Al-A'raf 17:1 ini sebetulnya menceritakan tentang hijrah ini. Maka kita ke sini sekarang. Ya. Surat 826. Ya. Dan ingatlah kamu, maksudnya para muhajirin, masih berjumlah sedikit. Nah, inilah sekarang kalian mengerti mengapa dulu tahun 70-an itu ada pemahaman dari umat Islam itu nggak mau ikut KB. Karena nanti jumlah kita sedikit. Kalau kita kemarin tadi pagi ya, makanya aku bilang
kajian-kajian ekstra puding kita di Mampir Ngombe itu meskipun itu sekilas dan itu katakanlah tambahan, itu bukan tidak penting-penting juga. Tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang demokrasi. Dalam demokrasi itu berbicara itu mayoritas minoritas. Banyak sedikit. Ambilin tisu. Makanya dulu tahun-tahun 70-an ketika kebijakan KB itu diperintahkan, itu ada pemikiran daripada saudara-saudara Islam, orang Islam nggak mau ikut KB. Karena berbicara ini pengalaman di Makkah, karena secara populitas orang yang Islam sama orang yang kafir itu banyak yang kafir. Gitu loh. Ya. Ngerti kamu? Ini otakmu buka sedikit ini. Supaya gampang aku memberikan penjelasan, ya. Demokrasi itu berbicara itu banyak, sedikit, yang menang yang banyak, yang kalah yang sedikit gitu loh. Makanya kita harus banyak orang Islam itu. Itu dulu tercetus pemikiran polemik di tahun-tahun 70-an. Ya kalau nggak tahu ya, mungkin sebagian dari viewer yang sudah sepuh-sepuh sudah gede pada saat itu, tapi kalau yang masih milenial belum lahir mungkin ya. Oke. Dan ingatlah ketika kamu ya masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi. Di mana? Di Mekah. Dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Makanya kemarin aku jelaskan kata jin ya, kata jin dalam surat Al-Jin yang pernah kita bahas yang lalu-lalu itu, yang sekarang yang sebetulnya ya kalau sudah begitu aku kasihan juga. Aku dengar dia divonis 10 tahun atau gimana gitu. Ya. Aku kasihan sebetulnya gimana ya? Kalau nggak tahu itu tanya dulu. Aku itu kalau nggak tahu tentang kekristenan, aku tanya kepada teman-teman Kristen. Baru nanti aku mengemukakan pendapatku itu begini loh. Gitu loh. Jangan nggak tahu apa-apa terus itu, kalau itu sih bukan pendapat tapi menyerang. Muhammad dikelilingi jin. Lah dia tahu nggak jin itu apa? Dia kira jin itu jin yang makhluk yang tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Berulang kali ini aku sampaikan supaya kamu paham. Tidak, jin itu artinya tersembunyi. Kenapa disebut janin? Karena dia tersembunyi dalam rahim. Itu satu jadar antara jin dan janin. Ya ini kenapa dia tidak terang-terangan, dia tersembunyi. Belajar Islam ke Kanjeng Nabi. Kalau terang-terangannya dihabisi. Makanya hijrahnya hijrah ruh dulu. Jadi orang-orang Arab yang belajar Islam di Mekah itu secara sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan, itu namanya jin. Makanya ketika Kanjeng Nabi baca Al-Quran, ketika Kanjeng Nabi sholat, mereka lihat. Kan harus ada contoh. Prototipenya kan Rasulullah. Bagaimana caranya sholat, baca Al-Quran gimana. Itu jin-jinnya ngerubung. Kok dikira jinnya itu jin yang jahat? Kan kacau. Terus dia tidak tanya, menyerang. Amunisi itu dikapitalisasi menyerang. Mbok ya dipikirkan kenapa Yesus itu bisa dieteng-eteng sama iblis gitu loh. Jadi kan level to level. Kalau ini dipermasalahkan, kenapa ketika Yesus dieteng-eteng sama iblis itu nggak dipermasalahkan? Gitu loh. Ya, itu namanya berpikir secara akademis. Berpikir akademis itu tidak menang kalah, enggak. Untuk apa cari menang? Tapi kita cari benar salah. Yang benar kita ambil, yang salah kita buang. Caranya apa? Jangan sampai kalian menjadi terjebak dalam derita terjemahan. Ingat, derita terjemahan. Derita terjemahan. Karena terjemahan tidak absolut. Ya, kecuali mushaf itu absolut. Oke. Jadi ya, dan ingatlah ketika kamu ya masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculikmu, maka Dia memberi kamu tempat menetap yaitu Madinah ya, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya dan diberikannya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. Itu argumentasiku. Jadi ini terkait dengan ini. Peristiwa bagaimana kita hijrah
Mekah ke Madinah. Di mana di sini? Di Mekah kita, di Masjidil Haram sana itu tempatnya. Kita tertindas karena kita tidak menguasai teritorial Mekah. Maka kita hijrah di Madinah. Nih, kalau mau tanya kemarin. Jadi ayat ini menceritakan tentang hijrah. Bisa nggak menjadi empiris bagi kita? Bisa lah, itu orang-orang Rohingya ketika dia tertindas di Myanmar, dia hijrah ke Indonesia menjadi pengungsi. Kan bisa dimasteri. Tapi kalau batukmu isinya cuma dongeng, jalan dari Masjidil Haram ke Jalan Al-Aqsa, adanya di Palestina. What? Aku katakan ya, anak kecil itu nggak salah. Dia naik sepeda, belajar sepeda roda 3, nggak masalah. Karena masih kecil, tapi harus expand. Masa kamu akan naik sepeda roda 3 terus? Masa kamu akan beragama lewat dongeng terus? Itu loh. Nggak apa-apa, kita nggak menyalahkan anak-anak kecil kita, anak-anak kita naik belajar sepeda roda 3. Tapi kan ada saatnya Anda belajar sepeda roda 2. Gitu loh. Aku kan dari kemarin, ini kan aku sampaikan sebagai alternatif. Coba ini, gimana menurutmu? Gitu. Yang lama ada, ini yang baru, pemikiran baru. Coba kamu pikirkan. Jadi bisa dimasteri. Saudara-saudara kita hijrah dia. Dari mana? Dari Myanmar, ada yang masuk ke Indonesia, ada yang masuk ke Bangladesh. Karena apa? Di sana mereka tertindas, mereka tidak bisa berquran. Islam tidak bisa diaktualisasikan dalam kehidupan, maka hijrah. Jadi ngaji tuh gitu loh, ojo ngaji gue cengeng-cengengnya goblok bae, nggak ngerti-ngerti. Mana ambilin air putih Pak. Ya. Oke. Itu surat Al-Anfal ya. Kemudian surat Al-Anfal ayat yang 30 apa katanya? Dan ingatlah ketika orang-orang kafir memikirkan tipu daya terhadapmu. Tipu daya terhadapmu. Ya. Untuk menangkap, memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah sebaik-baik pembuat balasan terhadap tipu daya itu. Coba. Bagaimana proses? Sejarahnya sudah aku bacakan, Kanjeng Nabi mau dibunuh ya oleh si abu-abu itu dengan mengalahkan semua kabilah. Itu kan tipu daya mereka. Tapi Allah punya sejuta tipu daya yang bisa melemahkan tipu daya mereka. Jelas? Coba. Di sini kita lihat bagaimana satrianya sahabat Ali itu. Gantiin orang mampus. Dan dilakukan. Kalau sekarang suruh gantiin jadi gubernur, lu cengengnya seneng bae. Ini gantiin orang mampus. Gantiin orang Jawa bilang teken pati. Jadi ketika kamu menggantiin, kamu sudah pas bantul, kamu mati. Karena memang ditarget mati Kanjeng Nabi. Tapi kan Allah punya cara untuk menyelamatkan. Itu loh. Ya. Oke. Itu di 8.30 kamu buka 8.30 ya. Suruh 8.30 coba kamu buka. Jadi kalau kamu buka, aku buka, kalau aku ada yang salah, kamu bisa mengingatkan gitu loh ya. Oke. Jadi mereka akan mencelakai Kanjeng Nabi, tentunya ya mencelakai semua umat Islam juga ya. Jadi Yamkuru itu sebuah rencana ya. Rencana di sini teksnya Yamkuru ya. Yamkuru itu ada kata Yamkuru itu
Wais yamkuru itu rencana jahat atau kolusi. Rencana jahat itu kolusi. Di sini sama penerjemahnya ditambahi tipu daya ya boleh lah ya. Tapi nanti tipu daya ada sendiri. Tipu daya itu makar. Dan aku sudah jelaskan ada 1 tahun yang lalu, kata makar itu harus kalau kamu baca Al-Quran harus dipahami menurut Al-Quran. Bukan dipahami menurut ilmu sosial, ya sudah jauh panggang dari api. Kalau ilmu sosial kan makar itu adalah menentang kekuasaan yang sah. Kalau di Al-Quran tidak. Makar itu siasat, strategi, tipu daya. Nah ini sebetulnya yamkuru itu rencana busuk. Nah, di sini sama penerjemahnya dimampatkan sekalian merencanakan tipu daya. Ya benar juga sih ya. Benar juga. Oke. Sekarang ini sudah ya. Ini sudah. Sekarang surat At-Tariq surat 86. Surat At-Tariq 86. Kalau sudah 1 jam kasih tahu. 51. Enggak apa-apa ya, sekali-kali panjang ya. Mohon maaf ya. At-Tariq At-Tariq 15 ya. Suratnya 86 ya. At-Tariq 86:15 ya. 86:15 ya. Nih, 86:15. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir merencanakan tipu daya. Sebetulnya itu merencanakan ya, tapi dilengkapi tipu daya ya. Yakiduna ya, tipu daya yang jahat ya. Itu yang ke-15-nya. Yang 16-nya, dan aku pun, jadi Allah klaim ya, dan aku pun ya, wa akidu kaidah, dan aku pun ya akan membuat tipu daya. Jadi lu punya rencana jahat ya, maka akan aku lumpuhkan rencana tipu dayamu itu. Gitu. Ya. Sini ya. Nah, sekarang kita ini sudah ya. Ini rencana jahat ini, tapi rencana Allah lah yang terjadi ya. Kalau di Bible itu begini. Ketika seandainya boleh cawan ini biar berlalu dariku, tapi kehendakmu lah yang terjadi ya Bapa, gitu. Ya. Jadi manusia makhluk itu punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Ya jelas rencana Allah yang terjadi, gitu. Ya. Kalau kita lihat di Taman Getsemani kan Yesus begitu. Ya. Yesus mengatakan, itu bahasanya sastranya itu bagus sekali loh ya. Seandainya bisa biarlah cawan ini berlalu, tapi kehendakmu lah yang terjadi Bapa. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita ke surat Ali Imran surat 13:54. Ya. Surat Ali Imran 13:54. Ali Imran ya 13:54. Surat 3, sorry, bukan 13 ini garis miring. Sorry. Ali Imran kok 13, surat 3. Ini garis miring aku kira 1 karena lihat sekilas. 3:54 ya. Surat 3 ayatnya 54. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makarin. Nah, kalau ini benar-benar makar. Kalau tadi itu rencana. Ya betul juga sih ya, rencana jelek itu ya tipu daya ya. Makar itu sebetulnya tipu daya, tapi jangan seperti anjing itu, dia potong tipu dayanya dia buang karena dia dulu bahasa Indonesianya nggak lulus. Dan maunya memang bukan belajar, mau mendiskreditkan Islam. Dia bilang Allah tukang tipu, kan goblok itu namanya. Dia nggak tahu apa bedanya tipu daya dan tipu. Dia nggak tahu dulu bahasanya mungkin nggak pernah sekolah itu, nggak tahu bahwa rumah sakit itu berbeda dengan rumah, sapu tangan itu berbeda dengan sapu. Tipu daya itu berubah dengan tidak sama dengan tipu. Nah, tapi ya karena goblok dan nakal itu jadinya
Katanya Allahnya umat Islam tukang tipu, dia bilang. Orang tipu daya kok dia potong tipu. Ini yang goblok dia nyalahkan yang lain. Gitu. Ya itulah yang dinamakan dalam Quran itu anjing. Gitu ya. Jadi orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah itu anjing. Bukan aku yang ngomong. Al-Quran. Kalau kamu nggak terima sama Al-Quran. Aku hanya menyampaikan anjing. Orang-orang yang tidak taat terhadap ayat-ayat Allah itu anjing. Ya. Jadi jangan ngomong dakwanya kok kasar. Kamu goblok. Ya memang ayatnya bilang anjing kok. Bahkan binatang, ternak yang paling jelek itu adalah orang kafir itu. Yang selalu menentang terhadap hukum-hukum Allah. Ayatnya bilang begitu. Ya. Dan ini kalau ada yang nonton yang kafir di luar Islam, goiru Islam, Anda jangan tersinggung. Karena kafir itu bukan ejekan. Berkali-kali aku ngomong kafir itu bukan ejekan. Itu seharusnya kita jelaskan. Tapi kok tambah dibikin yang aneh-aneh non-muslim. Nonnya bahasa Inggris, muslimnya bahasa Arab. Inggris kawin dengan Arab. Kan jadi kacau. Islam sudah memberikan sebuah istilahan. Yaitu yang dipakai. Di mana? Di Al-Quran. Ada orang Islam, ada orang kafir. Kita tinggal menjelaskan. Mas, Mbak, Pak, Bu. Kafir itu bukan ejekan. Tapi sebuah istilahan untuk yang menolak Islam. Gitu loh. Artinya apa? Menutup. Maka kami pun kalau kami pun Bu, misalkan Ibu bilang atau Bapak bilang atau Mas bilang dibilang kafir, ya memang kami kafir terhadap semua yang di luar Islam. Seharusnya itu yang kita sosialisasikan. Bukan menjadi kafir berubah menjadi non-muslim. Gimana? Dari segi tata bahasa aja nggak kena itu. Salah. Tapi ya gimana? Kita kan bisanya hanya menghimbau. Kita tidak punya kekuasaan, kita bukan siapa-siapa. Ya. Oke, itu tadi ya. Di sini wama makaru itu siasah, tipu daya, strategi. Tinggal pilih mana mau dipakai. Ini di sini pakai tipu daya. Ya. Jadi orang kafir itu punya strategi ingin menghabisi Kanjeng Nabi, tapi Allah juga punya strategi. Atau kalau dalam kehendak juga bisa ya. Kehendak, makanya Yesus itu di Taman Getsemani, aku ulangi lagi. Kalau boleh biarlah cawan ini berlalu, tapi kehendakmu lah Bapa yang terjadi. Ya, seperti itu. Orang kafir punya kehendak, punya rencana, punya tipu daya, punya apa lagi? Strategi ingin menghabisi Kanjeng Nabi, tapi strategi Allah lah yang akan menang. Ya. Karena Allah pembuat strategi yang terbaik. Dan akhirnya terbukti lolos sampai masuk ke Madinah lewat Kubah. Ya. Dulu tentunya belum Madinah. Yatsrib. Ya. Bayangkan. Untuk berquran sulitnya seperti itu. Kamu sekarang sudah nggak ada kesulitan di negeri kita tercinta ini, kamu suruh berquran aja sulitnya minta ampun. Ya. Berquran itu artinya apa? Mengaktualisasikan Quran dalam kehidupanmu. Sekarang nggak usah banyak-banyak, sholat aja lah, sholat. Kalau kita semua ini berquran, ya, masjid-masjid itu nggak hanya sholat Jumat doang penuh, sholat subuh penuh. Sholat maghrib penuh, sholat asar penuh, harusnya begitu. Nggak ada alasan ini kerja ini gitu. Duniawi kok mau diutamakan mengalahkan yang akhirat itu apa? Berapa lama sih di dunia? Maksimal tuh 70 lah. Kalau sudah 80 lah. Kalau sudah 80 ke sana kita juga nggak bisa menikmati dunia. Masa umur 80 terus mau jalan-jalan ke mall? Sudah nggak mau, maunya tempat tidur aja. Ya, cuman kan sulit. Masjid banyak, langgar banyak, musola banyak, tapi isinya.
Kalau kita semua sudah berquran, aku nggak banyak bicara macam-macam lah. Sholat aja, sholat. Kalau kita memang benar-benar mengaktualisasikan, itu jangan hanya Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jum'ah saja. Yang homsa sholawatin fil yaumin wal lailatin itu juga harusnya penuh. Itu loh. Makanya kan aku mesti bilang, ayo sholat berjamaah, sholat berjamaah. Kita mulai, kalau di kajian pagi tadi, kita mulai dari diri sendiri lah, dari keluarga. Ya, sholat, sholat, sholat. Jangan lupa sholat. Oke, jadi ini ya, nanti tentang makar ini ada di ayat lain, cuman kan aku nggak bisa tampilkan semua tentunya. Ya, inilah yang jadi. Yang mendukung aku untuk mengatakan bahwa ini adalah penjelasan tentang hijrahnya Kanjeng Nabi. Ya, ini yang dukung mana? Nih, benang merahnya ke sini. Sini. Nampak deh? Nih, lihat deh, nampak nggak? Ke sini. Ya. Ke sini. Sini. Ini ayat-ayat pendukungnya. Sehingga aku menarik sebuah kesimpulan bahwa yang diceritakan oleh surat Al-A'raf itu sebetulnya peristiwa hijrah. Hijrah. Hijrah ada dua, hijrah roh, hijrah fisik, khususnya hijrah yang fisik ini. Kenapa kita hijrah fisik? Karena kita tidak menguasai teritorial Mekah. Gitu loh. Nah, sekarang bisa nggak nih di mastery? Ya iso lah. Bisa. Contohnya tadi yang aku bilang, bagaimana saudara kita hijrah dari Rohingya masuk ke teritorial Indonesia lewat Aceh sana. Itu dalam rangka mempertahankan iman. Lah kamu di sini dalam keadaan aman tidak mau sholat itu gimana? Hanya ayo ya, kita jaga negara kita biar aman. Ya. Kita saling berkasih sayang. Kalau sudah konsepnya negara itu semua kita berkasih sayang ya kepada siapapun, ayo kita jaga negara ini baik-baik. Supaya kita bisa berquran. Lihat saudaramu di Uighur, di Rohingya, di India. Aku bilang kemarin sebetulnya video India itu sudah tinggal unggah. Cuman ya itu tadi terhalang ini. Nggak tahu nanti jadinya kalau out of date apakah dia perlu diunggah atau tidak. Karena di India sana didukung oleh kekuatan politik, itu yang lebih kurang ajar. Ketika politik bermain mata dengan agama itu bahaya. Jadi di sana orang bunuh seperti nggak ada hukum, dikasih kebebasan sama politiknya. Kamu jangan takut ada tuntutan hukum, nggak ada, habisin saja itu orang Islam. Coba apa nggak kasihan kamu? Ya kalau begitu berarti kan ya harus ini. Bukan ini lagi, tapi ini. Ya, maka ini juga menceritakan tentang yang ini. Dukungannya ini. Oke. Ya. Sekarang mungkin ada yang kurang mantap. Nanti kita bicara tentang esensi. Sebetulnya ada apa sih di balik Isra itu? Apa sih latar belakang Isra itu apa? Ini kan kalian belum tahu latar belakang Isra itu. Coba kalau begini. Kan enak. Enggak seperti di awang-awang. Terus naik buruk itu aku cari dalam resensi Al-Quran enggak ada buruk itu. Kok ya bisa-bisanya buruknya itu digambari wajahnya muka perempuan cantik gitu loh. Apa Nabi naik buruk perempuan cantik ngene ngono. Coba kamu cari literatur Islam, siapa itu yang memasukkan pemikiran ada buruk dan buruknya seperti itu siapa? Ini kan legenda itu. Ya. Oke, sekarang kembali ke sini. Tadi kerangka berpikir Alkitabiahnya sudah. Sekarang kita kembali ke sini. Ya. Berapa lama, Le? 1 jam 4 menit ya. Tolong aku mohon maaf kalau ada yang merasa terlalu panjang ya. Ini biar aku selesaikan sehingga kita besok di seri ini seri kelima ya. Ini seri kelima. Besok seri ke-6 kita baru bicara tentang behind screen
daripada Isra itu apa? Supaya kamu ngerti. Isra itu sebetulnya karena apa sih? Behind screen-nya apa? Ya. Ayatnya bilang gimana ini? Kamu buka suratmu ya. Buka suratmu. Oke. Aku baca di sini ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, di sini maha suci ya, sebetulnya maha aktif, maha berperan. Artinya ada campur tangan Allah dalam peristiwa hijrah itu ya. Enggak dibiarin wae gitu ya. Maha aktif Allah ya, yang telah memperjalankan hambanya, Kanjeng Nabi, pada malam hari. Sudah nggak perlu aku jelaskan lagi ya, malam hari itu gimana, sudah kemarin. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lihat ya, Masjidil Haramnya oke, Masjidil Aqsa. Di sini ada Masjidil Aqsa. Aku tulis besar-besar. Aqsa. Ya, di sini Aqsa. Ya sudahlah, supaya kamu nggak bingung. Aqsa ya. Ini ya, Masjidil Aqsa. Terus apa ciri-ciri Masjidil Aqsa itu? Yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan padanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ya, lihat itu. Yang kami berkahi, apa ini? Bara apa nih? Ini berkah ini apa ini? Sebentar. Ini barokna, takut keliru Bapak. Ini apa ini bacanya? Barokna ya. Sebentar ya. Ini apa ini? Barokna ya, betul. Ini barokna itu baruk, berkah. Ya, baruk. Jadi gini, baruk. Ini bahasa Ibrani. Ya. Kalau kita yang kiblatnya Arabian, ini Ibrani itu baru. Ini menjadi barokah. Ya. Ini Ibraniun ini. Ini Arabiun. Seperti salam, seperti ahad, Yahid, wahid gitu loh. Ya, kan bapaknya satu, Bapak Abraham. Nanti mengeluarkan 2 generasi lewat Ishak dan Ismail. Jadi bahasanya satu, dialeknya berbeda karena berbedanya ruang dan waktu. Tapi dasar-dasar persamaannya masih ketemu. Ya. Ini baruk. Ketemu dalam bahasa Indonesia menjadi berkah. Ya, berkah. Lah kalau kita, karena kita masih pendekatannya itu physically, bukan metafisik, berkah. Kalau kita kenduri nih, bapakku sering guyon itu, menjadi berkat. Ya, berkat itu apa? Kalau kita pulang itu kan dikasih berkat gitu. Jadi pulang kenduri mendapat berkat. Itu berkat. Ya, itu berasal dari ini. Berkat, berkah, barok. Makanya yang pernah aku katakan pada waktu terjadi pasca bom Bali itu, aku pernah diskusi dengan salah satu teman Kristen dari kelompok Baruk Ministry. Dia itu Kristennya Kristen Arab Lebanon. Kalau yang satunya kan Kristen Arab tapi Syria. Makanya disebut KOS, Kristen Ortodoks Syria. Kalau yang ini enggak. Ini kiblatnya Lebanon, Baruk. Namanya kelompoknya Baruk Ministry. Barok, berkah. Ya. Dan karena kiblatnya timur, maka nggak mau disebut pendeta, disebutnya Abuna, bapakku. Panggilannya Abuna, Abu Ana. Abuna itu ya seperti orang Arab itu, karena itu pakaiannya ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu jalan sendiri lihat dia, kamu kira dia orang Islam, padahal dia orang Kristen dari Baruk Ministry yang kiblatnya Lebanon sana. Ya jubah putih, cuman ininya beda. Ini slayernya pernah aku minta nggak dikasih, dia bilang dia beli di
Yerusalem. Jadi tulisannya Ibraniun. Nah, kalau dari sini nampak dia bukan orang Islam, ya. Tambah kalau dilihat dari sini bisa terjemah dikirain dia orang Yahudi, ternyata enggak, Kristen. Apanya namanya itu? Salnya ya. Ini. Nah, aku minta enggak dikasih. Dan perempuan-perempuannya itu jilbabnya tertutup. Segini tok nampak. Brukut kata orang Jawa bilang. Ya. Kalau dia dijejer dengan anaknya profesor bapak kita yang ahli tafsir, dijejer berdiri, orang suruh ditanya mana yang Islam, mana yang Kristen. Orang bisa keliru kalau lihatannya tampil gitu ya. Seperti itu. Yang perlu aku sampaikan itu nama kelompoknya Baruk Ministry. Baruk itu barok, berkah ya, berkat ya. Nah, di sini kata berkah itu berasal dari terjemahan barokna. Barokna, kami berkahi. Kami berkahi. Jadi Masjidil Aqsa itu tempatnya diberkahi. Diberkahi. Ini menjadi syarat untuk kita mencari Masjidil Aqsa itu mana. Diberkahi. Diberkahi. Ya. Diberkahi. Jadi sekelilingnya diberkahi ya. Diberkahi. Dah sampai di sini ya. Otakmu buka buka sekarang aku mau jelaskan. Hatimu buka supaya kamu tidak masa iya sih ya. Kita berbicara secara akademis ini. Otakmu buka, hatimu buka, oke? Siap, oke. Al-Quran mengatakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram sudah tidak ada masalah ya. Tidak ada sesuatu yang meskipun bisa juga kita diskusikan, tapi kita sudah sepakat bahwa itu adalah di Makkah sana ya. Sekarang Masjidil Aqsa ini di mana? Ya. Umum mengatakan ini ada di Palestina. Ya, bangunan yang ada di Palestina. Teman-teman Kristen menggunakan ini sebagai amunisi untuk menyerang Islam bahwa Al-Quran mengalami anakronisme karena Masjidil Aqsa pada waktu itu belum dibangun. Nah, datanglah apologet Islam menjawab sedemikian rupa gitu ya. Karena terjebak dongeng tadi itu. Sekarang aku tanya ya. Kalau tentang kemarin kan sebetulnya itu banyak yang harus kita diskusikan. Apakah benar itu yang dimaksud Masjidil Aqsa itu adalah yang ada di Palestina? Sekarang syaratnya terpenuhi enggak? Syaratnya itu ini loh. Diberkahi. Diberkahi. Ya, sehingga kamu tinggal milih sekarang, ya. Tinggal milih. Ya, di sini nampak nih. Lihat ini Masjidil Aqsa, tinggal milih. Kamu yang ada di Palestina, ya. Ini tinggal pilih silakan. Ini yang ada di Kuba atau sekarang ikut Madinah. Kuba, ya. Nih, nah, otakmu buka. Yang diberkahi mana? Yang paling masuk dalam kriteria Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang diberkahi mana? Yang di Palestina atau yang di Kuba? Coba. Ini kalau kita bisa bilang sekarang itu di Madinah. Yang di Palestina atau yang di Kuba atau yang di Madinah? Mana yang memenuhi syarat Masjidil Aqsa ini? Kalau kamu paksakan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah yang di Palestina, aku mau tanya, kamu ngerti nggak bahwa yang di Palestina itu mulai aku masih kecil sampai sekarang itu sering terjadi pertumpahan darah. Perang, kacau, rebutan antara siapa? Antara Palestina dan Israel. Antara Islam dan Yahudi. Bisakah disebut diberkahi? Jawab. Kamu bandingkan dengan Kuba. Pernahkah di sini terjadi huru-hara sampai sekarang ini? Jawab. Pernah nggak terjadi huru-hara di sini? Kalau ini kan bara api dalam sekam, yang kadang aman, kadang juga rusuh,
Dan nanti kita akan jelaskan tentang Yahudi. Yahudi itu harus dipahami secara dua kelompok. Ada Yahudi politis, ada Yahudi teologis. Yang jahat ini Yahudi politis. Yang Zionis itu. Jangan digebah-uyah semua. Dan terjadi pertarungan itu di Palestina sini. Terus kamu bilang itu diberkahi. Coba. Tapi ya nggak tahu kalau menurutmu itu perang itu ya berkah ya. Saling bunuh, saling rebutan, saling hajar, saling intimidasi. Itu berkah ya terserah saja. Kalau aku enggak. Yang diberkahi mana Kuba? Di sini ayam tentrem. Ya, gemah ripah loh jinawi. Ayam tentrem totora harjo. Itulah makanya aku bilang, yang dimaksud Masjidil Aqsa itu adalah Masjid Kuba ini. Bukan yang di Palestina sana. Kalau di Palestina sana, maka dia akan terbentur dengan syaratnya diberkahi. Sedangkan fakta sejarah yang kita dapat di sana terus bergejolak. Palestina ini terus bergejolak. Sampai kapan? Nggak tahu. Karena sejak aku kecil sampai sekarang, sudah setengah umur ini, selalu bergejolak. Tinggal temperamennya kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Terus begitu. Itu dari aku. Sudah berapa lama nih? 1 jam 16 menit. Mohon maaf ya, terlalu panjang. Supaya tuntas ya. Supaya tuntas, mohon maaf terlalu panjang. Jadi seperti biasanya, kamu cocok menerima silakan ambil. Tidak cocok delete, tidak ada masalah, tinggalkan saja ya. Dan aku minta bantuannya, tolong dibantukan disebar ya, linknya ya, jangan di-download ke yang kalian punya grup-grup WA. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi kamu, bahwa ada catatan bahwa kamu mendukung dakwah gitu ya. Kamu telah bersolawat atas channel ini gitu ya. Oke, jadi besok kita di seri yang ke-6 berbicara sebetulnya behind screen dari Isra itu apa ya. Jadi kalau ada yang bilang itu halu, itu dongeng, ya benar kalau dia didekati dengan kerangka dongeng. Tapi aku akan mengajak kalian untuk lebih dewasa. Jangan lagi bersepeda roda 3, tapi bersepeda roda 2. Expand. Kita lari ke historisnya seperti ini. Dan ini empiris. Kalau yang dongeng itu nggak empiris, bagaimana mau bisa empiris? Ya, oke. Itu dari aku, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah sholat asar, sudah mau adzan, nanti segera sholat asar. Dan kamu jangan lupa sholat asar di tempatmu ya. Berjamaah lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.